angkat tangan kita, angkat tanganmu, ucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu Tuhan yang kami terima Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk datang ke tempat ini, berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar setiap puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami menyenangkan Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan, datang dengan kerinduan hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kau
kau menyayangiku. Senyap jiwa dan berharap aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, aku tak berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal ini. Rumah mengatakanku, aku berserah, kau menantikan, kayaku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati ya. Tadi malam kita dikagetkan dengan gempa ya. Siapa yang merasakan gempa tadi malam angkat tangannya? Hampir semua ya. Tapi kalau yang udah tidur pulas kayaknya nggak akan. Oh iya, Kak Farikit ikut sama Kak Tessa ya di lantai 3. Puji Tuhan. Kalau yang tidur pulas kayaknya nggak kerasa ya. Ya, saya juga sebetulnya udah pulas ya, karena saya harus persiapan lagi tadi subuh. Tapi Tessa yang membangunin, ya, Tessa yang membangunin. Bibi ada gempa, jadi saya, waduh. Ya. Dan sedikit agak menakutkan karena waktu saya berdiri dekat ruang keluarga, goyang-goyangnya agak keras gitu. Atau saudara yang terus tetangga di luar itu pada keluar itu kurang lebih jam 12 malam ya, ya itu. Jadi cukup menegangkan. Ya. Dan kita ingat ketika gempa bumi seperti itu ada kuasa Tuhan yang di luar kuasa manusia. Ya, kita harus ingat itu. Jadi ketika gempa bumi terjadi ya, ya sehebat apapun manusia, sekokoh apapun bangunan, itu semuanya ngeri di semua sebenarnya. Itu bisa ambruk dan kita harus ingat bahwa kita manusia nggak boleh sombong. Ya. Itu baru dikasih beberapa detik ya. Kita belum dengar kabarnya. Ini katanya pusatnya di Tasik ya, di Garut ya. Dan itu pasti biasanya suka ada kejadian-kejadian yang mengerikan ya kalau di pusat gempanya ya. Kayak dulu waktu kita beberapa tahun yang lalu di Cianjur itu begitu dahsyat sekali. Nah, mengingat gempa, kami sekeluarga dari zaman saya kecil ya, waktu itu masih ada Ibu Gembala, Pendeta Rika ya. Kalau ada gempa, jadi saya ingat nih ya, kalau orang-orang di sebelah sana kan suka bilangin nyebut ya, nyebut apa gitu kan. Nah kalau oma saya ya, terus papi ya itu ngajarin kalau ada gempa, ada sesuatu yang seperti itu, suruh bangun
panggil nama Yesus. Kita kemarin juga begitu yang duluan bangun istri saya ya. Terus darah Yesus, sebut nama Yesus. Karena ternyata ketika kita menyebut nama Yesus, kita kalau keluarga menyebut darah Yesus. Di dalam darah Yesus ada perlindungan. Amit-amit ya. Kalau misalnya terjadi gempa yang seperti di Cianjur, rumahnya roboh dan itu ada perlindungan total. Bahkan ketika kita menyebut nama Yesus itu, saudaraku, bahkan kalau Tuhan berkehendak, saudara, bisa bangunan itu bisa berdiri kokoh. Ada perlindungan yang luar biasa ya. Jadi kalau nanti kita menghadapi gempa lagi, saudara jangan nyebutin layan ya, namanya mama gitu, jangan ya. Sebut nama Yesus, dari Yesus, dalam nama Yesus ya, supaya ada perlindungan. Amin, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku, saya percaya bahwa kita akan diberkati Tuhan ya melalui firman Tuhan pada saat ini, karena hidup kita ya bukan ditentukan oleh keadaan sekitar kita atau keadaan kita saat ini. Wah, berkat seperti apa saya dalam keadaan titik nol, titik terendah ini, ataupun karena ditentukan oleh perkataan orang lain. Tetapi hidup kita itu ditentukan oleh setiap perkataan firman Tuhan. Amin, saudara. Dan saya yakin firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini harus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Nah, ketika firman Tuhan itu rema, saudara, kita akan mengalami perkara-perkara ajaib, perkara-perkara kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Namun kita harus berhati-hati dan waspada. Nah, ini saudara ya, dalam menjalani kehidupan kita ini, ya, dalam sehari-hari kita semua. Maka judul firman Tuhan pada hari ini adalah waspada terhadap segala sesuatu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya be aware of everything. Ya. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang waspada? Ya, saya mengambil dari firman Tuhan, ya. Kita baca dalam Ulangan 4 ayat 9, ya. Puji Tuhan ya, bisa ditampilkan. Nah, tadi waduh 15 menit, 30 menit ya, 20 menit ya kita uyuk-uyukkan setia sama Kevin ya. Tadi ada bermasalah sedikit dari kabelnya, tetapi puji Tuhan bisa tiba-tiba hidup lagi ya. Ulangan 4 ayat 9 sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa waspada itu begitu penting, ya, sangat penting, ya. Kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini dan harus menjaganya seumur hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan harus diajarkan kepada anak-anak kita, harus diajarkan kepada cucu-cucu kita, harus diajarkan kepada cicit. Ya, siapa yang udah punya cicit di sini? Belum ya? Kalau oma saya masih ada, udah punya cicit. Yang punya cucu? Hah? Yang punya cucu? Angkat tangan? Jangan aku dong, saudaraku. Ya itu. Harus angkat tangan ya, supaya nggak ngantuk ya, angkat tangan. Coba angkatan yang punya cucu, angkat tangannya yang sudah punya cucu. Wah, itu harus diajarkan. Bertindak hati-hati, waspada, itu harus diajarkan kepada cucu-cucunya, kepada anak-anaknya. Dan keturunan kita ya, harus diajarkan berulang-ulang. Jadi firman Tuhan itu, perbuatan-perbuatan baik yang dikatakan oleh firman Tuhan yang harus dilakukan, itu harus diajarkan berulang-ulang. Oleh sebab itu kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang. Agar apa? Kita mengerti. Ada firman Tuhan di Bilangan kalau nggak salah dikatakan, itu firman Tuhan itu harus diperkatakan berulang-ulang. Waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu tidur, ya harus diajarkan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya setiap orang mengerti dan bertindak hati-hati. Kita harus waspada. Karena kewaspadaan ini yang Tuhan perintahkan agar kita menjaganya sampai keturunan kita,
kalau kita nggak waspada, itu akan menjegal, itu akan menghambat perjalanan hidup kita sampai kepada kekekalan nanti. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, nah saya mencatat ya, berdasarkan penelusuran firman Tuhan Alkitab, ada beberapa hal yang harus kita waspadai dan berhati-hati dengan sungguh-sungguh, karena ini akan menentukan perjalanan hidup kita di bumi ini sampai kita menuju kepada kekekalan. Dan itu musuh kita iblis, dia akan mencoba mencari celah selama perjalanan ini. Dia akan melihat mana yang kosong, mana yang bisa dimasuki supaya saudara sampai ke sana nanti. Ya, makanya ada firman Tuhan katakan keselamatan itu harus tetap dikerjakan. Kita sudah percaya Yesus, kita pasti diselamatkan, amin. Kita pasti masuk surga, amin. Dan itu jaminan buat kita semua. Tetapi iblis pasti mencari celah supaya kita jatuh. Lewat keluarga kita, lewat usaha, lewat pertemanan kita, lewat segala hal. Ya, makanya firman Tuhan pada hari ini tentang waspada, 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 waspadalah. Ya, coba bilang sama sebelahnya waspada. Ya, kita harus waspada. Ya. Nah, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah waspada terhadap waktu. Sama-sama katakan waspada terhadap waktu. Ya, ini juga tema poin ini saya ambil dari Alkitab. Kita baca dalam Efesus 5 16 sampai 17. Efesus 5 16 sampai 17. Sama-sama baca 1 2 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan katakan waktu itu jahat. Ya. Dan kita nggak boleh bodoh, tetapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, betapa luar biasanya ya ayat ini sungguh. Ya. Ada istilah dalam bahasa Inggris, time flies. Tahu nggak artinya? Waktu terbang. Bukan waktu terbang. Waktu itu cepat berlalu. Itu istilah dalam bahasa Inggris, time flies. Waktu itu cepat berlalu. Ya. Sekarang tanggal 28. Ya. Sebulan yang lalu, saudara ingat apa yang sedang terjadi? 29 bulan yang lalu kita Paskah. Tapi udah sebulan maksudnya. Ya, masih seru ya. Saya sama pendeta Gideon masih membahas itu sampai kemarin. Ya, sampai kemarin. Terus bahkan saya sempat minggu yang lalu sempat minta videonya lagi yang dibuat sama Tessa, karena teman-teman di Green Apple ada yang minta lagi katanya. Pengen lagi, dia lihat lagi videonya karena seru ya. Terus ada yang mulai berlatih lagi, padahal kita nggak tahu kapan bertemu ya. Hasannya katanya ada yang mau berlatih lagi, mau mengalahkan tim GBS. Waduh begitu, spiritnya luar biasa ya. Ya, itu masih teringat di benak kita, begitu seru ya. Mungkin di lain waktu bulan Juni atau Juli ya, nanti kita adain lagi ya, supaya kita bisa refreshing itu. Tapi cepat berlalu ya, itu udah sebulan ya. Tapi ada beberapa yang nggak ikut ya waktu itu ya. Nah, 2 minggu yang lalu, berarti tanggal 13 April itu saya kehilangan II saya, Ileni, meninggal dunia. Nah pada waktu itu suruh, karena ini keluarga, jadi saya tiba-tiba teringat waktu mami saya meninggal. Benar-benar teringat, tergambar ya. Biasanya kalau diingat-ingat kadang-kadang lupa, tapi di situ teringat pada waktu saya sama papi waktu itu yang masuk ke ruangan peti. Waktu itu di ruangan di Paramarta zaman dulu ya, itu milih peti. Kemudian pada waktu itu gimana kami syoknya gitu ya. Itu teringat, padahal itu udah kurang lebih 29 tahun yang lalu. Jadi waktu ini cepat berlalu. Saya hanya ingin menggambarkan waktu ini cepat berlalu. Tapi waktu saya ingat, posisi saya sama seperti dulu waktu saya SMA gitu loh. Wah,
sedih banget ya, sedih lagi gitu ya. Nah itu waktu yang sangat cepat berlalu. Nah kita harus sadar ya, dalam bahasa Sanskertanya kita harus itu sadar betul ya, bahwa waktu-waktu ini cepat berlalu dan kita harus gunakan sebaik-baiknya ya, jangan sampai ada waktu-waktu terbuang dengan sia-sia gitu ya. Nah saudaraku, apa yang harus kita isi ya, waktu-waktu ini itu adalah relationship kita dengan Tuhan yang tiap hari tambah baik. Hubungan kita dengan Tuhan tambah hari tambah baik. Relationship itu isinya adalah praise and worship, kemudian membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Tiap-tiap hari kita harus tambah jadwal relationship kita dengan Tuhan. Ditambah lagi, tambah dekat lagi. Sehingga itu akan membuat hidup kita bertambah baik. Dan relationship kita dengan Tuhan itu akan berdampak kepada relationship kita kepada keluarga. Hubungan kita dengan keluarga lebih harmonisasi, lebih baik lagi, lebih mesra lagi, lebih saling menghormati lagi. Dan relationship kita dengan Tuhan juga akan berdampak kepada relationship kita kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada rekan kerja kita. Ya, jadi langkah awalnya relationship kita dengan Tuhan yang semakin baik. Jadi kalau ada keluarga atau misalnya ada teman kerja yang gak bagus hubungannya, berarti hubungan orang itu sama Tuhan gak baik. Itu udah pasti. Karena kita ingat salib. Ya, salib itu pertama horizontal ke atas, ya, vertikal ya ke atas, kemudian horizontal. Kita harus mengasihi Tuhan dulu, baru mengasihi sesama. Ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, maka hubungan dengan sesama itu pasti baik. Ketika relationship kita dengan Tuhan semakin baik, maka relationship kita dengan sesama, dengan keluarga itu juga semakin baik. Ya, kita harus isi relationship kita dengan Tuhan bertambah hari tambah baik, tambah hari tambah luar biasa, tambah hari tambah mesra dengan Tuhan. Maka dampak-dampaknya saudara akan rasakan. Ya, kita harus isi waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita boleh ngobrol sama teman, ya, bukan artinya kita setiap hari, setiap saat yang kita di kamar berdoa gitu, enggak. Kita harus bersosialisasi, tetapi jangan buang itu untuk misalnya ngegosip atau menebar kebencian. Ya, ketika kita nggak ada omongan lain, ya, ketika kita ngobrol sama teman-teman, kita ngobrol sama rekan kerja, kita ngobrol sama sekeluarga, kalau udah nggak ada omongan lain, biasanya keluhian gitu ya, itu bahasa Sanskertanya, keluhian, itu bahasa Sundanya, itu jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya ngomongin orang, menebar kebencian. Atau saudara yang suka gadget ya, berjam-jam saudara, kalau sesuatu yang berguna nggak masalah, informasi penting dan sebagainya. Tapi kalau hanya melihat FYP orang, konten-konten yang tidak berguna, seperti itu sangat berbahaya. Jadi kita harus waspada terhadap waktu. Jangan dibuang waktu ini dengan sia-sia. Ya, gunakan waktu bersama dengan Tuhan lebih banyak lagi. Ya, itu yang pertama. Waspada terhadap waktu. Sama-sama katakan waspada terhadap waktu. Yang kedua adalah waspada terhadap pergaulan. Ya, ini juga yang dikatakan firman Tuhan. Coba kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Sama-sama baca 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini kata firman Tuhan. Gak usah ditafsir-tafsir lagi, saudara. Ayat ini sangat jelas mengingatkan bahwa pergaulan yang buruk akan dirusak kebiasaan yang baik. Ya, oleh sebab itu kita harus hati-hati dalam bergaul, ya. Jadi firman Tuhan benar, ya. Kalau saudara banyak bergaul sama orang yang suka mabuk, ada yang suka mabuk di sini, itu saudara akan jadi pemabuk. Ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada teman saya, dia baik, alim orangnya. Alim itu nggak suka gaul yang ini gitu ya, yang sembarangan gitu ya.
Tapi ketika dia salah bergaul, dia punya teman baik yang suka mabok, itu orang yang alim bisa jadi mabok-mabokan. Bisa gitu. Ya. Saudara gaul sama orang yang suka ngerokok, ya lama-lama bisa kebawa suka ngerokok. Orang yang suka ngobat, lama-lama bisa ikutan ngobat. Ya. Kalau saudara sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, saudara juga bisa kebawa sombong. Walaupun meskipun mungkin saudara nggak ada sesuatu yang bisa disombongkan dari diri saudara, ya. Tapi bisa jadi sombong, laganya lah, cara ngomongnya, gitu ya. Kalau saudara banyak bergaul dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara juga bisa kebawa. Jadi jangan selalu jago, gua kuat, gua gaul aja sama dia, bisa kebawa. Banyak buktinya. Ya. Kamis yang lalu di TV ada berita, saudara ya. Selebgram ya, tertangkap karena kasus narkoba. Ya, ketika ditanya, polisinya memberikan keterangan seperti itu, saudara. Karena ini pertemanan, katanya. Ini teman-teman udah lama. Ya. Waktu saya ngobrol sama istri saya, mungkin aja selebgram itu mungkin baru nyoba, gitu ya. Karena kan hidupnya udah mulai meningkat, udah mulai di-endorse sama perusahaan-perusahaan, dia udah mulai baik ya. Tetapi ngapain sih sampai nyoba narkoba, gitu ya? Akhirnya ditangkap. Itu karena pergaulan, ya, generasi. Dan katanya generasi Z ini, Gen Z ini usia 9 sampai 24. Di sini siapa yang usia 9 sampai 24? 20. Nah, ini Gen Z nih. Katanya itu biasa. Gen Z itu bukan yang mau hidup di lama ya, ini Gen Z. Generasi Z itu yang sekarang itu katanya biasa. Hati-hati. Itu biasa. Rokok, ngobat itu biasa. Udah sesuatu yang normal. Coba bayangkan semua generasi Z. Ya. Di sini banyaknya generasi apa ya? Baby boomers ya. Nah, lupa lah. Pokoknya ada generasi zaman sekarang ya. Generasi terakhir tuh generasi Z ya, 9 sampai 20. Nah, saudaraku, itu harus berhati-hati. Tapi bukan hanya anak muda saja. Orang-orang tua juga harus berhati-hati dalam bergaul. Pergaulan yang buruk akan merusak perangai yang baik. Ya. Itu mah anak muda, saya mah udah tua, udah makan asam garam ya, nggak akan lah. Banyak yang salah bergaul setelah udah tua, saudara ya. Kebawa-bawa, akhirnya bisa tidak selamat. Ya. Kita harus berhati-hati. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus bergaul dengan orang-orang yang suka worship. Artinya worship itu menyembah. Artinya worship itu yang suka beribadah. Ketika saudara bergaul dengan orang-orang yang suka worship, suka menyembah, suka beribadah, saudara juga akan kebawa suka menyembah dan beribadah. Ya, itu menjadi satu kebiasaan yang baik. Biasanya ditularkan. Ya, makanya di tempat ini, di komunitas GBS ini, mulai hari Rabu ada ibadah-ibadah. Rabu ada ibadah doa puasa. Saudara datang, cuma 1 jam. Ya, itu akan membangkitkan roh saudara. Dan banyak kejadian-kejadian luar biasa. Ya, saksinya patetis ya. Ketika kita berdoa untuk yang sakit, ketika berdoa untuk yang bermasalah, dilepaskan dan banyak mukjizat terjadi. Seru ya. Cuma 1 jam berdoa, buka puasa bersama, itu begitu indah. Hari Kamis kita ada House of Blessing. Saya harap sih semuanya bisa ikutan House of Blessing. Itu juga akan menambah kekuatan iman kita. Ya. Hari Jumat kita ada Calvary Men, Calvary Women. Ayo berkumpul semuanya. Saya promosi ini ya, ketua Calvary Women. Ayo yang namanya wanita ikutan selama yang ada di sini ya. Siapkan waktu, kalau saudara bisa minit sewaktu, membagi waktu saudara bisa. Ya, usahakan saudara ada di komunitas yang benar. Calvary Men juga, jadi 2 minggu sekali. Di hari Sabtu yang masih muda boleh datang di acara Youth Calvary. Ya, dan di hari Minggu seperti ini ibadah raya jangan sampai dilewatkan. Ya, apapun masalah saudara, dan juga ibadah Calvary Kids. Ya,
Jadi kalau ada tetangga-tetangganya, zaman dulu sebenarnya saya suka ngejemputin anak-anak yang di jalan raya tuh, anak-anak yang masih kecil ya. Saya suka jemputin, suka bawa ke sekolah minggu sebenarnya. Jadi kalau sudah ada misalnya anak tetangga belum ke gereja atau saudara yang belum ke gereja, bawa mereka datang kepada Tuhan Yesus ya, supaya mereka juga mengenal keselamatan. Nah saudaraku, tinggal hari Senin dan Selasa ya. Mungkin Senin Selasa kalau perlu nanti saya sama Pastor ini akan membuat acara ya, supaya komunitas kita nggak kemana-mana lagi. Senin Selasa kita masih kosong so. Kalau ada yang mau usul, Pak boleh diadakan misalnya apa kayak gitu. Oke, boleh kita adain Senin Selasa. Asal sudah datang. Jangan yang datang cuma saya sama Ibu Gembalanya berdua ya. Sudah harus datang ya. Senin Selasa nanti kita adakan acara lagi supaya sepanjang minggu kita ada di komunitas yang benar. Itu berbahaya sih kalau kita ada di luar komunitas ya. Kita harus bergaul dengan komunitas yang benar. Kita harus dekat sama orang-orang yang suka menyembah Tuhan, the worshiper, orang yang suka beribadah, sehingga kita juga akan bertumbuh secara rohani. Bergaul kait dengan Tuhan itu akan membuat kita mengalami perubahan-perubahan ilahi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya, sama-sama katakan bergaul dengan benar. Oke, puji Tuhan. Yang terakhir, waspada terhadap pengajaran sesat. Ini juga kata firman Tuhan. Ya, kita baca ayatnya. Markus 13 ayat 5 dan 2 Timotius 4 ayat 3. Sama-sama baca 1, 2, 3. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, jadi jangan sampai ada orang yang menyesatkan saudara. Bicara teman-teman kita, bicara komunitas, bicara ajaran-ajaran sesat. 2 Timotius 4 ayat 3. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Jadi nanti ada orang-orang di akhir zaman ini yang enggak lagi mau menerima ajaran sehat. Pengajarannya gitu ya di DBS ya. Bosan Pastor Nathan, Pastor Yuni kalau khotbah suka nyinggung saya. Kita kumpulin tuh ada itu pendeta-pendeta yang bagus di sana tuh, yang lucu tuh, itu pendeta itu tuh. Wah, yuk kita kasih uang aja nanti pasti datang. Kita kumpulin orang. Banyak orang-orang yang seperti itu, saudara. Mereka tidak lagi mau masuk ke dalam satu komunitas gereja yang benar, dan mereka keluar dan ngumpulin guru-guru palsu. Ini yang bahaya. Kalau pecahnya gereja, tapi gerejanya jadi berkembang, jadi benar, itu mungkin bagus ya. Salah satu perkembangan jemaat supaya pecah gitu ya. Itu bagus. Tetapi kalau pecahnya ngumpulin guru-guru palsu untuk memuaskan keinginan seperti firman Tuhan katakan, itu nggak boleh tuh. Ngumpul nih, ya itu tuh pokok itu bagus tuh, tarik ya. Padahal orang itu salah, itu berbahaya ya. Baru-baru ini di medsos ya, ada yang berkoar-koar ya, seorang ya, tentang pengajaran persepuluhan, dan itu menyesatkan, sangat menyesatkan. Dia bilang katanya itu perjanjian lama, di perjanjian baru udah nggak ada lagi. Banyak orang yang gitu. Tapi pertanyaannya, saudara pernah baca nggak tentang persepuluhan di perjanjian lama? Pernah baca kan? Nah, di perjanjian baru pernah nggak? Ada, saudara. Orang dijajalin sama sesuatu yang palsu, sehingga mereka, oh iya betul ya, sekarang persepuluhan kayaknya udah nggak lagi. Coba kita buktikan di dalam Matius 23. Matius 23. Terus orang itu juga bilang, ada beberapa pengajaran yang bilang, wah persepuluhan katanya orang asli mana Yahudi udah tidak memberikan. Bahkan ada gereja yang kita kenal ya dengan baik, namanya BMC New York ya. Dia mendatangkan orang Yahudinya langsung, dan dia suruh bersaksi bahwa di orang-orang Yahudi masih memberikan persepuluhan. Jadi ini pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat.
Tapi di medsos itu dibuat sedemikian rupa, orang yang ngomongnya keren, tato, ya, nah asik gitu kan. Tapi sesat. Ya. Coba kita baca dalam Matius 23:23. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintel kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maksud firman Tuhan ini bukan soal persepuluhan dihapuskan, enggak. Persepuluhan harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Jadi masih persepuluhan itu masih diajarkan, ya. Dan pengajaran persepuluhan ini diluruskan oleh berbagai sinode yang masih mengajarkan sesuatu firman Tuhan yang full, ya. Berbagai sinode mulai dari GBI, GBIS, GSJS, wah semua GSJ, semua ya, gara-gara satu orang ini nih dengan komunitasnya yang memporak-porandakan seperti itu, ya, jadi membingungkan jemaat. Oleh sebab itu hati-hati. Makanya saya bawa soal pengajaran sesat ini, saudara harus hati-hati. Saudara harus mendapatkan dari sumber yang jelas, sumber yang benar. Jangan cuma lihat di medsos, oh betul, kata ini pendeta besar itu tuh, wah betul ini kita jadi akhirnya saudara tidak melakukan firman Tuhan, ya. Memberi persepuluhan, ketika saudara memberi persepuluhan, itu saudara melakukan firman Tuhan. Itu yang saya sering jelaskan buat saudara. Dan ketika saudara tidak memberi persepuluhan, perhatikan baik-baik ya, bukan gereja yang rugi, tetapi saudara yang tidak memberikan persepuluhan itu yang rugi. Kenapa? Karena ketika kita melakukan persepuluhan, perhatikan baik-baik ya, saudara membuka kunci hidup berkelimpahan. Dan ketika saudara tidak melakukan itu, saudara menutup hidup berkelimpahan. Itu salah satu kunci saudara bisa hidup berkelimpahan. Ya, oleh sebab itu perhatikan baik-baik ya. Ketika saudara tidak memberikan persepuluhan, saudara tidak membuka kunci hidup berkelimpahan. Itu salah satu yang harus saudara lakukan. Ya, amin saudaraku. Ya, kalau nggak percaya nanti di rumah baca Maleakhi 3 ayat 10. Ya, itu perjanjian lama. Tapi firman Tuhan itu apa coba? Terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, PL dan PP, seluruh. Itu yang kita percayai, ya. Oleh sebab itu kita harus belajar mengupas firman Tuhan dengan baik, dan kita juga harus belajar untuk taat aja. Sekarang banyak pengajaran yang sesat. Nah, setelah pengajaran persepuluhan ini diluruskan oleh berbagai sinode, ya semua gereja ya ngebenerin soal ini, jemaat harus melakukan ini supaya hidupmu berkelimpahan. Ada lagi namanya Kristen progresif. Ya, tuh tante juga tahu, yang jarang main medsos tapi tahu ya, Kristen progresif. Dan ini udah saya pastikan sesat tuh. Karena yang pertama, ya, Kristen progresif ini dia tidak mengakui Yesus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Ya, padahal firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, ditulis nama saya. Kalau ditulis kita baca sama-sama. Kisah Rasul 4 12, coba baca sama-sama. Nggak ada. Kisah Rasul 4 12, bunyinya gini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, artinya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini udah jelas. Satu-satunya kita jalan menuju ke surga kepada Bapa itu melalui Yesus. Amin. Amin. Ya. Kristen progresif tidak percaya itu lagi. Yang kedua, Kristen progresif tidak percaya surga dan neraka. Kalau nanti saudara perlu videonya, ada di Pak Teddy. Nanti minta yang Pak Teddy, ya. Ada videonya. Saya udah kasih sama Pak Teddy. Kemudian, yang ketiga,
tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Dia menganggap Alkitab ini sesuatu yang kuno, udah nggak update lagi di zaman sekarang. Coba saya bayangkan, dia mau percaya pada apa? Kemampuan dia, knowledge dia dan sebagainya. Itu Kristen progresif. Sama yang menghebohkan Kristen progresif ini yang inisialnya B. Dia bukan hamba Tuhan, dia bukan pastor. Nggak ada gereja yang mengaku dia sebagai hamba Tuhan. Tadi saya baru ngomong sama dia. Nggak ada gereja yang mengaku dia sebagai hamba Tuhan, nggak ada. Itu gelar dari mana? Pastor. Dia sekolah Alkitab di mana? Gitu kan? Kemarin ada gemar-gemar, dia sekolah di Alkitab di Cianjur. Saya tanya, nggak ada yang namanya itu. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa coba mengupas firman Tuhan yang dalam, akhirnya menyesatkan. Nah, jadi kita harus hati-hati tuh. Di akhir zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat. Itu yang dikatakan. Kemarin saya ngobrol sama beberapa hamba Tuhan. Bro, katanya, ini baru awal. Nanti kalau jemaat tidak dibekali dengan pengajaran-pengajaran sehat, tidak dibekali oleh pengajaran-pengajaran yang benar menurut firman Tuhan, lebih diombang-ambingkan lagi. Kenapa? Karena nabi-nabi palsu itu mereka akan memakai nama Yesus untuk menyembuhkan orang. Nabi-nabi palsu itu akan memakai nama Yesus untuk membangkitkan orang mati. Gimana saudara percaya? Wah, ini pakai nama Yesus pangkat. Wah, banyak orang disesatkan. Ya, oleh sebab itu saya akan memperkuat pengajaran di tempat ini. Supaya apa? Supaya kita yang di tempat ini, di seluruh jemaat GBS Kalvari, bisa kuat dalam pengajaran. Jangan sampai diombang-ambingkan. Karena pengajaran sesat itu nanti akan masuk. Tadi pagi saya baru kontak lagi sama beberapa teman. Ternyata ada yang lebih heboh lagi dari Kristen progresif. Dan dia mainnya halus. Dia mainnya lebih smooth ya. Oleh betul. Itu lebih smooth. Dan dia masuk. Itu lebih banyak lagi orang yang mengikuti pengajaran ini. Ya. Jadi kita harus berhati-hati saudara ya. Jadi kita harus waspada karena akhir zaman ini banyak pengajaran sesat. Ya, kalau saudara dengar ada satu pengajaran di luar sana, saudara tanya sama saya langsung. Ya, setiap ada komunitas di tempat ini kan ada acara, saya selalu hadir. Saudara tanya, ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab dengan tegas. Tapi kalau saya masih bingung, mungkin saya bisa cari dulu nanti ya. Tetapi saudara, yang penting saudara harus bertanya. Karena kalau saudara nggak bertanya, sesat di jalan. Atau bisa chatting sama pastor ini. Ya, dia lebih suka chatting. Kalau saya lebih suka ngomong gini. Tapi kalau pastor ini, wah, chatting bisa sampai berapa halaman itu katanya lebih enak gitu, cara ngomongnya gitu ya. Kalau saya lebih enak ngomong gini. Kalau ada yang nggak tahu soal pengajaran apapun juga, saudara tanya sama saya atau pastor ini ya. Nanti kita akan kasih tahu kebenaran ya. Oleh sebab itu waspadalah. Ya. Firman Tuhan pada hari ini biar memberkati kita semua. Yang terakhir, waspada, jangan sampai kita disesatkan. Ya, puji Tuhan, saya akan terus Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya. Setiap langkahku percaya. Mari kita angkat tangan kita. Dengan saya Aku akan terbang tinggi bersama dengan terbang tinggi di tengah badai hidup. Akan menyerah
Good morning GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir, beribadah bersama kami, and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh dan menjadi penopang yang kuat bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita bisa menjadi penopang yang kuat bagi gereja tercinta kita. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing jam 5:30 sore. So, bagi Anda yang mau join, make sure untuk hadir tepat waktu ya, supaya Anda tidak melewatkan momen-momen kebersamaan. Bagi para kaum pria, Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Men. Yuk berkumpul untuk menjadi pria-pria sejati yang takut akan Tuhan. Calvary Men akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Untuk para teenagers, youth, college, and young adult, akan ada Calvary Youth hari Sabtu jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi di lantai 1 dan di lantai 2, dan Calvary Kids di lantai 3. Kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, jangan sampai Anda melewatkan berkat Tuhan. Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. What's On adalah sebuah tayangan video di mana setiap informasi yang ada di dalam gereja bisa tersampaikan dengan baik. Dan setiap host di dalam video What's On yang Anda lihat setiap minggunya merupakan salah satu bentuk contoh dalam melayani Tuhan. So, bagi Anda yang tertarik ingin join dan belajar untuk melayani Tuhan dalam bidang host What's On, Anda bisa langsung kontak Instagram @GBS Kalvari Sukabumi ya. God bless you! Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau Anda dapat memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's On GBS Kalvari Sukabumi. Have a wonderful Sunday and Jesus bless you. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan juga beberapa pengumuman tadi ya. Kamis ini House of Blessing-nya di rumah Ibu Dewi. Jadi 5:30 seperti biasa, yang mau ikut gabung nanti selain daftar nanti kumpul di kecamatan atau di parkir kecamatan ya. Kita bersama-sama pergi ke rumah Ibu Dewi. Kemudian saudara, tadi di pengumuman What's On kita membuka pendaftaran untuk host What's On. Jadi di antara saudara yang mungkin bertalenta ataupun mau nih jadi host What's On gitu ya, bisa mendaftar di Instagram GBS Kalvari. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah
Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa terberkati lewat ibadah pada pagi hari ini, boleh main kata amin. Amin. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduskan nama-Mu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Allah puja bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduskan nama-Mu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Allah puja bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Kita sama-sama mengatakan Allah yang mulia, kuduskan nama-Mu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Allah puja bagi-Mu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Allah puja bagi-Mu. Allah yang awal dan akhir. Allah yang awal dan akhir dari segalanya, Segala pujian Yesus, Amin. Allah puja Berikan tepuk bagi-Mu. tangan yang paling meriah untuk kita Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan hidup kami, memberikan semua keajaiban dan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan kami akan percaya Tuhan Yesus, bahwa kehidupan kami nanti pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk semua karya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang yang hadir pada hari ini, Bapak, jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Kalau kami yang datang dengan semua permasalahan kami, sakit penyakitkah, masalah dalam keuangankah, atau masalah-masalah yang lain dalam rumah tangga, kami punya Tuhan yang luar biasa yang akan menolong hidup kami. Dan pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Oleh sebab itu kami percaya Bapak, waktunya nanti, saatnya nanti, kami akan melihat semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa yang mengikuti ibadah online yang belum bisa beribadah onsite, Tuhan Yesus, jamah kehidupan kami, agar kami boleh disembuhkan dari semua sakit kami, dari semua masalah kami, di dalam nama Yesus Kristus. Biar seluruh teman-teman kami juga bisa mengikuti ibadah secara onsite. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini untuk beberapa jemaat yang akan pergi ke luar negeri, Ibu Wawah, saudara cucu dan juga anaknya yang akan pergi ke Hong Kong. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, penyertaan Tuhan buat mereka, pergi pulang dengan selamat, bahkan selamat dia menikmati liburannya di Hong Kong. Mereka boleh menikmati semua kebaikan Tuhan, dan juga bahkan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan akan menyertai kehidupan mereka. Mereka juga akan menjadi saksi buat keluarga di Hong Kong sana, dan banyak jiwa boleh bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, sampai di Sukabumi lagi dengan selamat, dan kami bisa bertemu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, memberkati studimu,
mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap angkat tangan saudara, jangan angkat pujian.